Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi pada pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan membahas tentang materi integrasi dan reintegrasi sosial. Yang bagian pertama dari materi sosiologi kelas 11. Tujuan pembelajaran pada kali ini kita akan menggunakan pendekatan saintifik dengan model discovery learning, sehingga kalian mampu untuk mendiskusikan dan menggali informasi serta mendiskusikan dan mencari jawaban tentang materi integrasi dan disintegrasi dengan keingintahuan, tanggung jawab, dan berkomunikasi serta bekerjasama dengan baik. Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana di dalam masyarakat terdapat perbedaan yang mengarah pada terjadinya konflik sosial. Untuk menyelaraskan perbedaan-perbedaan yang tersebut diperlukan suatu upaya konsensus atau kesepakatan bersama menuju ke arah integrasi atau kesatuan sosial. Konflik itu apa sih sebenarnya? Konflik adalah fenomena yang hadir di setiap kehidupan masyarakat, yang kehadirannya kapan saja dan di mana saja. Konflik bisa berubah menjadi kekerasan apabila upaya dalam pengelolaan dan penyelesaiannya tidak bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Salah satu upaya untuk memecahkan masalah konflik dan kekerasan dalam masyarakat yaitu melalui proses integrasi, sehingga akan tercipta suatu kehidupan masyarakat yang aman, damai, sejahtera, dan harmoni sosial. Apa sih yang dimaksud integrasi sosial itu? Integrasi adalah suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kesatuan. Unsur yang berbeda dalam masyarakat itu meliputi kedudukan sosial atau status sosial, ras atau ciri fisik, etnis atau suku bangsa, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, sistem norma, dan lain sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi diartikan sebagai pembaruan sehingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Integrasi akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memahami dan menyepakati struktur masyarakat yang dibangun, yang di dalamnya terdapat nilai, norma-norma, serta peranata sosial. Syarat terwujudnya integrasi sosial menurut William F. Owen sama Mayer Rundhoff diantaranya yaitu: yang pertama, anggota masyarakat merasa berhasil mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka dan tidak saling mencurigai atau saling merugikan. Dalam hal ini, terpenuhinya kebutuhan dalam masyarakat akan menyebabkan setiap anggota saling menjaga keterikatan antara satu dengan yang lain. Misalnya, dalam kehidupan masyarakat tradisional, bagaimana antara pedagang satu dengan pedagang lain itu tercipta suatu keterikatan karena sama-sama memahami kebutuhan masing-masing. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma yang memberi arah pada tujuan yang dicita-citakan. Dalam hal ini, nilai dan norma yang telah disepakati itu, masyarakat melestarikan dan menjadikan sebagai pedoman yang dilarang menurut kebudayaan masing-masing. Yang ketiga, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat itu tidak mudah berubah dan dijalankan secara konsisten oleh semua anggota masyarakat. Ada 4 faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi. Yang pertama yaitu homogenitas kelompok. Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajuannya rendah, integrasi sosial akan mudah dicapai. Logikanya, masyarakat dengan tingkat homogenitas atau perbedaan yang kecil, maka integrasi akan lebih mudah tercapai dibandingkan masyarakat dengan tingkat heterogenitas atau perbedaan yang besar. Yang kedua yaitu besar kecilnya kelompok. Umumnya dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggota relatif rendah sehingga integrasi sosial mudah dicapai. Yang ketiga yaitu mobilitas geografis. Dalam hal ini, anggota kelompok yang baru datang harus mampu menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang dituju. Artinya bagaimana kemampuan adaptasi masyarakat terhadap
kelompok-kelompok baru itu akan mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi. Yang keempat yaitu efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik juga akan mempengaruhi percepatan dalam integrasi sosial. Misalnya, bagaimana perbedaan antara komunikasi secara langsung maupun tidak langsung itu juga akan mempengaruhi tingkat cepat lambatnya proses integrasi. Ada beberapa macam bentuk integrasi sosial dalam masyarakat. Yang pertama yaitu integrasi normatif. Integrasi normatif merupakan suatu bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua yaitu integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Ini dimungkinkan akibat perbedaan fungsi di dalam kelompok-kelompok masyarakat, sehingga setiap kelompok tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Setiap kelompok membutuhkan keberadaan kelompok lain untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, keluarga tergantung pada pasar untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya atau kebutuhan sehari-harinya. Sebaliknya, pasar pun akan tergantung pada keluarga untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari. Bentuk integrasi yang ketiga yaitu integrasi koersif. Integrasi koersif itu didasarkan pada kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara yang bersifat koersif melalui kekerasan atau tekanan sosial. Biasanya, integrasi koersif itu dilakukan melalui kekuasaan dari kelompok dominan. Kelompok dominan akan melakukan tindakan bersifat memaksa untuk mewujudkan integrasi. Contohnya misalnya integrasi yang dipaksakan oleh para penguasa terhadap rakyat dengan menggunakan kekuatan-kekuatan militer, misalnya dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerusuhan. Selanjutnya ada beberapa tahapan proses integrasi sosial. Yang pertama yaitu interaksi. Interaksi merupakan proses untuk membangun kerjasama dan membentuk aktivitas bersama yang dilandasi oleh sikap saling pengertian dan saling menjaga hak serta kewajiban antar pihak. Dalam proses interaksi, apabila masing-masing pihak berjalan dengan baik akan menuju tahapan proses identifikasi. Dalam proses identifikasi, masing-masing pihak dapat menerima dan memahami sifat serta keberadaan pihak lain secara utuh. Yang ketiga yaitu kerjasama. Hubungan kerjasama akan berjalan dengan baik apabila masing-masing pihak memahami karakter dan mendorong mereka untuk saling menjaga keutuhan hubungan kerja. Kerjasama muncul apabila orang-orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan ingin memenuhi kepentingan tersebut dengan jalan kerjasama dengan orang lain. Yang keempat, tahapan akomodasi berlangsung apabila tahapan kerjasama terdapat pertentangan karena adanya perbedaan pendapat. Akomodasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Yang kelima yaitu asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk mencapai kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan yang bersama. Yang keenam yaitu integrasi. Dalam tahapan ini, proses penyesuaian antar unsur masyarakat yang berbeda sudah tercapai sehingga membentuk suatu keserasian fungsi dalam kehidupannya. Dalam integrasi, masing-masing pihak memiliki kesamaan pola pikir, gerak langkah, tujuan, orientasi, serta keserasian fungsi dalam kehidupan. Hal inilah yang menyebabkan terwujudnya keteraturan sosial dalam masyarakat. Ada 6 faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama yaitu sikap toleransi, menghormati dan menghargai. Sikap ini akan memungkinkan terjadinya komunikasi sehingga proses integrasi akan lebih mudah terjadi. Yang kedua yaitu kesempatan yang sama di bidang ekonomi, di mana masing-masing individu diberi kesempatan yang sama untuk mencapai kedudukannya atas dasar kemampuan dan jasa-jasanya.
sehingga dapat mencegah kecemburuan sosial untuk memudahkan individu saling berintegrasi. Yang ketiga, sikap terbuka dari golongan penguasa. Hal ini untuk meniadakan kemungkinan terjadinya diskriminasi. Yang keempat, yaitu persamaan dari berbagai unsur kebudayaan. Semakin banyak kesamaan yang ada dalam masyarakat, maka semakin mudah bagi dua kelompok kebudayaan atau lebih untuk berintegrasi, sebab persamaan memiliki kecenderungan untuk mempersatukan. Yang kelima, perkawinan campuran atau amalgamasi antar anggota kelompok dengan kelompok yang berbeda. Hal ini akan menciptakan jalinan kekerabatan dan persaudaraan sehingga mendukung proses integrasi. Yang keenam, yaitu adanya musuh bersama dari luar. Keadaan ini, baik golongan mayoritas maupun golongan minoritas akan mengesampingkan perbedaan yang ada di antara mereka dan bersama-sama menghadapi ancaman yang berpotensi membahayakan seluruh masyarakat sehingga menciptakan suatu integrasi sosial. Selanjutnya, ada beberapa faktor penghambat integrasi sosial. Yang pertama yaitu terisolasinya kebudayaan. Suatu golongan yang sengaja diasingkan atau mengasingkan diri biasanya akan menghambat integrasi sosial. Karena apa? Hal ini akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dimiliki golongan tersebut sehingga memunculkan prasangka atau kecemasan yang dirasakan oleh warga masyarakat secara umum. Yang kedua, yaitu perasaan lebih superior dibandingkan kebudayaan lain. Perasaan ini biasanya ada karena merasa dirinya lebih hebat. Suatu kelompok yang merasa dirinya lebih hebat sehingga akan ada perbedaan atau diskriminasi antara golongan mayoritas yang lebih besar dengan yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu perbedaan ras atau ciri fisik. Misalnya perbedaan kulit, perbedaan ciri badaniah yang lain, yang mana akan menjadi penghalang bagi berlangsungnya proses integrasi sosial. Yang keempat, perasaan in-group yang berlebihan. Karena perasaan ini akan membuat warga atau individu di dalam kelompok terlalu terikat pada kelompoknya dan sulit menerima keberadaan dari kelompok lain. Yang kelima, tindakan diskriminatif dari golongan berkuasa. Tindakan membeda-bedakan dan tidak memberikan kesempatan yang sama dapat menimbulkan kebencian, kecemburuan, bahkan pertikaian yang menghambat integrasi sosial. Yang terakhir, perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi, yang mana ini biasanya akan berujung pada pertentangan antar kelompok sehingga akan menjadi salah satu faktor yang menghambat proses integrasi sosial. Setelah kita mempelajari tentang hakikat integrasi sosial, maka selanjutnya kita juga perlu mempelajari tentang disintegrasi sosial. Setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan, karena perubahan merupakan salah satu proses modifikasi struktur dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat bisa mengakibatkan konflik dan ketegangan sosial yang apabila dibiarkan secara terus-menerus akan membawa ke dalam proses disintegrasi. Disintegrasi merupakan suatu keadaan di mana orang-orang dalam masyarakat tidak dapat menjalin kerukunan dan kebersamaan, melainkan saling bertikai dan saling menghancurkan sehingga terjadi perpecahan dalam kehidupan sosial. Nah, dalam hal ini integrasi merupakan suatu yang perlu dihindari, walaupun itu merupakan bagian dari hubungan antar individu di dalam kehidupan masyarakat. Disintegrasi sosial merupakan suatu bentuk perpecahan yang ada dalam masyarakat. Disintegrasi merupakan kebalikan dari integrasi. Apabila integrasi bermakna penyatuan, maka disintegrasi merupakan keterpisahan, atau dalam hal ini disebut pecahan. Proses disintegrasi itu bisa berbentuk beberapa hal, misalnya pergolakan. Salah satunya yaitu upaya untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, demonstrasi yang anarkis, kriminalitas, atau kenakalan remaja. Ada beberapa gejala atau situasi disintegrasi terjadi dalam masyarakat.
Yang pertama, apabila sebagian besar anggota masyarakat tidak lagi mematuhi norma yang berlaku. Yang kedua, ketidaksepahaman tujuan antar anggota masyarakat sehingga tidak ada keterpaduan. Dalam hal ini, adanya konflik dalam kehidupan kelompok. Yang ketiga, sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma tidak dilaksanakan dengan konsekuen. Serta yang keempat, menurunnya kewibawaan dari para tokoh atau pimpinan masyarakat. Karena wibawa yang menurun dari para tokoh akan membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap tokoh atau pimpinan masyarakat tersebut. Gejala disintegrasi sosial terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, apabila di dalam masyarakat ada konflik antar anggota kelompok. Yang kedua, yaitu pertentangan norma atau aturan dalam kelompok-kelompok tersebut. Yang ketiga, norma sosial tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena tidak ada sanksi yang membuat jera para pelanggar norma. Yang kelima, kondisi anomi, di mana kondisi ini norma lama kehilangan legitimasinya atau kekuatannya dan norma baru belum kuat mengikat para anggota kelompok. Yang keenam, tidak ada visi yang dianut oleh anggota kelompok secara bersama-sama. Serta yang ketujuh, ada anggota kelompok yang merasa dirugikan dengan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Hal inilah yang akan menjadi perpecahan sehingga menyebabkan disintegrasi sosial. Yang kedelapan, tidak ada konsensus atau kesepakatan bersama ketika terjadi silang pendapat. Ada beberapa strategi atau upaya untuk menanggulangi disintegrasi sosial. Yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, penyebarluasan wawasan kebangsaan dan implementasinya atau pelaksanaan butir-butir Pancasila dalam menanamkan kesetiaan pada ideologi bangsa. Yang ketiga, menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primordialisme yang sempit, karena primordialisme yang sempit akan menyebabkan etnosentrisme yang mana ini akan menjadi salah satu faktor penyebab disintegrasi. Yang keempat, meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi upaya perpecahan. Yang kelima, menumpas setiap gerakan separatisme atau pemisahan wilayah secara tegas tanpa kompromi, serta membentuk satuan sukarela yang terdiri atas unsur-unsur masyarakat, TNI maupun Polri. Demikian pembahasan tentang materi integrasi dan disintegrasi season 1 pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat menjadi wawasan untuk kita bersama. Intinya, integrasi bisa diciptakan dari diri kita sendiri, sehingga kita harus mempunyai sikap toleransi, mampu bekerja sama dengan orang lain, serta mempunyai pola empati kepada lingkungan atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.